Pemirsa, warga terdampak gempa yang mengguncang NTT masih tetap berada di pengungsian dan di posko pengungsian untuk bisa memperoleh fasilitas pemulihan saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di lokasi, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Indira Pramesti. Selamat pagi Indira, jadi bagaimana kondisi yang bisa Anda gambarkan di sana saat ini? Baik, selamat pagi Jason, Valen, dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, di mana letak pengungsian terdekat dari lokasi saya melaporkan saat ini itu jaraknya 3 jam dari lokasi saya, di mana itu berada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Di mana bisa saya gambarkan lokasi di sana menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak di Nusa Tenggara Timur, karena melihat lokasi Kecamatan Riung sendiri ini berada di pesisir utara dari Pulau Flores, dan tidak hanya itu juga dekat sekali dengan titik sumber gempa terjadi yang berada di Kabupaten Nagakeo. Dan tidak hanya itu, Kecamatan Riung juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagakeo, sehingga Kecamatan Riung sendiri menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak di pesisir utara Pulau Flores. Dan untuk saat ini terdapat 1.200 pengungsi yang mencari tempat untuk sementara, di mana 600 diantaranya itu berada di posko pusat yang berada di Gereja Santo Petrus dan Santo Paulus Bekek, di mana beberapa di antara mereka juga memilih untuk mengungsi secara mandiri di depan halaman rumah mereka, di halaman kediaman rumah mereka, ataupun di daerah perbukitan. Dan kami juga sempat berbincang kemarin, mereka masih beberapa kali merasakan trauma akibat adanya gempa yang besar yang melanda pada 15 Agustus 2026, dan mereka hingga saat ini masih ketakutan untuk kembali ke kediaman mereka, dan karena memang hingga saat ini juga guncangan gempa susulan selama beberapa hari kemarin masih sesekali terjadi. Dan tidak hanya itu, di titik pengungsian tersebut upaya pemulihan masih berlangsung, di mana dari pihak kepolisian sendiri sudah memberikan beberapa fasilitas, terutama di posko utama, di mana difasilitasi oleh dengan adanya mobil desalinasi atau water treatment untuk yang bisa mengubah air laut menjadi air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh para pengungsi. Dan tidak hanya itu, juga disediakan dapur umum untuk memenuhi gizi para pengungsi, di mana ini melayani untuk mulai dari sarapan, makan siang, dan sampai dengan makan malam. Dan tentunya selain pangan, yang tentunya merupakan hal utama, tapi kita tidak bisa melupakan dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, di mana memang fasilitas kesehatan di beberapa pengungsian dibuka, adanya posko kesehatan, dan juga tenaga medis ini juga turut mobile keliling dari satu posko ke posko lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi yang ada keluhan medis. Dan tidak hanya itu, karena memang kondisi masih trauma, terutama pada anak-anak, karena melihat juga anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan ketika terjadi bencana alam, kegiatan trauma healing masih rutin dilaksanakan di setiap posko. Dan tidak hanya itu, memang harapannya pemulihan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berlangsung secepat mungkin agar memang para pengungsi ini bisa kembali ke kehidupan mereka masing-masing selayaknya normal seperti sebelum terjadi bencana alam. Kembali ke studio Jason dan juga Valen. Baik, Indira Pramesti, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.